Shalom, damai di hati, bersyukur dalam kasih Tuhan hari ini kita boleh kembali lagi bersama untuk merenungkan kasih Tuhan melalui channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Sebelumnya marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, kami bersyukur masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, bahwa kami akan merenungkan apa yang menjadi sejarah Alkitab dalam kehidupan kami semua. Ini tentunya akan mendidik kami sebagai orang tua dan anak-anak, supaya kami pun juga boleh melibatkan diri satu dengan yang lain. Maka pakailah firman ini Tuhan, supaya kami semua berhikmat, melakukannya, mengambil makna yang baik di dalam Tuhan. Maka daripada itu berkatilah kami semua Tuhan, kami percaya Engkau menyertai firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman dan kebenaran bagi kami semua. Amin. Saudara-saudara yang diberkati, dalam kita merenungkan firman Tuhan di tanggal 10 sampai tanggal 16 November 2024, firman Tuhan ada dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-21. Saya bacakan firman ini bagi kita semua dengan judul bacaan Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan menggembala di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun, dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan yang kita bacakan di saat ini. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, tema yang menjadi perenungan kita di sepanjang minggu berjalan ini adalah bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Bicara tentang firman Tuhan ini,
beberapa waktu yang lalu kita merenungkan tentang apa yang teralami bagi Abraham ketika dia akan menyerahkan Ishak, yang artinya di sana Tuhan menyediakan segala sesuatu dan Ishak tidak jadi untuk dikorbankan di dalam kehidupan di atas gunung. Tetapi kembali lagi saat ini kita merenungkan tentang cerita, yaitu seorang perempuan yang adalah budak daripada Sarai, yaitu Hagar, dengan anaknya yang bernama Ismail. Saudara-saudaraku, siapakah Abraham? Kalau kita tahu bahwa dia adalah bapa bangsa-bangsa. Dan Abraham itu pun juga diberkati Tuhan dengan melimpah ruah keturunannya. Tetapi dia pun juga memiliki seorang istri yang bernama Sarai. Ketika waktu itu Sarai dikatakan sebagai perempuan yang tidak bisa memiliki anak. Bagi tradisi Yudaisme, memang orang-orang atau kaum perempuan di zaman itu, kalau tidak memiliki anak berarti dia dalam statusnya adalah lebih rendah. Ketika pun juga ada Hagar. Hagar ini adalah anak daripada Firaun. Dia adalah putri daripada Firaun. Dan Hagar ini diberikan kepada Sarai pada waktu itu melalui sejarah Alkitab, sehingga Hagar diberikan sebagai hadiah. Kalau di zaman sekarang ada hadiah yang diberikan untuk membangun rumah tangga atau untuk menikah, ada mas kawin yang diberikan atau ada yang dipersembahkan dari harta yang untuk perempuan. Nah, dari Firaun memberikan Hagar kepada Sarai, yang artinya adalah hadiah yang luar biasa, yang hanya menjadi milik Sarai satu-satunya, bukan milik Abraham. Menariknya bahwa ketika Hagar ini dikatakan oleh Firaun, adalah lebih baik engkau tinggal dalam kehidupan Sarai menjadi budaknya daripada engkau harus berada di dalam kerajaan. Dan memang itu adalah sebuah anugerah sebenarnya dalam kehidupan Sarai karena menerima hadiah yang luar biasa. Tetapi ternyata saudara-saudara itu sangat berdampak besar dalam kehidupan Sarai. Apa yang terjadi saudara-saudara? Firman Tuhan yang kita bacakan saat ini mengisahkan ketika Sarai ini dia adalah seorang perempuan yang tidak ataupun belum dikaruniai anak. Sarai mengambil keputusan, yaitu memberikan Hagar kepada Abraham supaya memiliki keturunan. Nah, saudara-saudara, ketika pada waktu itu Hagar mengandung, memang adalah hal yang luar biasa bagi Hagar, karena waktu itu dia mendapatkan penekanan daripada Sarai sehingga dia melarikan diri ke padang gurun. Malaikat pertama kali menampakkan diri kepada Hagar dan mengatakan bahwa dia akan melahirkan anak daripada Abraham. Dan dia kembali kepada nyonya rumah yaitu Sarai, dan pada waktu itu juga dia mengandung dan dia melahirkan Ismail. Saudara-saudara, betapa gundah gulana sebagai seorang budak, dia merasakan bahwa dalam kehidupannya dia akan lebih berkuasa daripada sang nyonya di dalam rumah itu. Jadi dia merasa bahwa kehidupannya lebih diberkati karena lebih cepat memiliki keturunan ketimbang dengan Sarah. Dan memang yang teralami bagi kehidupan Sarah adalah mulai ada rasa kecemburuan di sana. Teralami memang dalam kehidupan Sarah. Tetapi Tuhan menunjukkan dan mengatakan bahwa bukan Ismail yang akan ditunjukkan dan diberkati dengan luar biasa seperti janji Tuhan kepada Abraham, yaitu keturunannya akan seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Tetapi luar biasa saudara-saudara, kisah firman ini dikatakan dalam kehidupan kita semua, ditujukan kepada kita semua bahwa memang ketika Sarai melihat bahwa dalam konteks Alkitab, waktu itu Ismail berusia 14 tahun
dan anaknya yaitu Ishak yang bermain dengan Ismail. Mungkin dalam kehidupan sebagai seorang ibu yang menyaksikan, apalagi dilihat langsung oleh Sarai, bahwa ada perlakuan yang tidak baik yang diberikan Ismail kepada Ishak. Pada waktu itu dikatakan bahwa memang ketika Ismail bermain dengan Ishak, ada bahasa Ibraninya yaitu kalal yang tertawa, artinya tertawa merendahkan, menghina, membenci dan mengutuk kepada Ishak. Sehingga memang itu tidak mengenakan hati bagi Sarah. Dia memarahi Abraham supaya cepat-cepat untuk mengusir Hagar dan membawa Ismail. Dalam kehidupan yang telah Sarah lalui bersama dengan Hagar dan Ismail, dikatakan di sini dalam jurnal yang saya kutip dari ensiklopedia, yaitu artikel Hagar, Midras, dan Agada. Di situ tercatat bahwa Sarah sendiri menyaksikan kejahatan yang dilakukan Ismail. Yang pertama adalah Ismail terlibat dalam penyembahan berhala. Dan dia mendirikan ada begitu banyak altar-altar kafir. Dan salah satu contohnya Ismail mengambil belalang dan dia menyembeli belalang itu dan menyembah, bahkan memberikan belalang itu sebagai korban bakaran. Kejahatan Ismail yang kedua yang disaksikan oleh Sarah yaitu ketika Ismail ini dikatakan bahwa dilihat langsung oleh Sarah mengambil busur dan anak panahnya diarahkan kepada Ishak untuk dibunuh. Jadi sebagai seorang ibu, perasaan yang dikatakan bahwa Ishak adalah bagian daripada keturunan yang akan mewariskan kehidupan Abraham. Terasa bahwa Sarah sangat ketakutan. Apalagi dengan sosok Ismail yang dikatakan dalam jurnal ini. Dalam begitu banyak kajian tafsiran yang saya bacakan dan saya cari memang luar biasa saudara-saudara. Ada kejahatan Ismail yang tidak tercatat, yaitu ketika dia mulai hidup dalam kekerasan seksual. Rasa ketakutan daripada Sarai supaya memisahkan diri Ismail dan Ishak itu sangat besar. Sehingga kecemburuan itu pun juga tergambarkan. Tetapi saudara-saudara, kita harus ingat bahwa Hagar itu adalah ibu yang diberkati. Dalam kisah ini memang merasa bahwa Hagar yang pertama adalah putri daripada Firaun. Dia itu bukan wanita biasa. Dia memiliki banyak hal dan telah menikmati apa yang menjadi kekayaan di istana Firaun. Kedua, Hagar itu dia adalah orang yang bisa memberikan anak kepada Abraham. Yang artinya bahwa lebih dipercaya pertama kali memberikan keturunan kepada Abraham. Jadi Hagar memang merasa diri bahwa dia lebih daripada nyonya di dalam rumah. Sehingga memang bagi Hagar sekalipun dia budak, dia ingin membebaskan dirinya dari penindasan yang adalah kaitannya dengan tradisi, adat, dan hukum. Karena pada waktu itu budak tidak lebih tinggi daripada hamba. Dan dia merasa bahwa dia lebih berkuasa daripada Sarah. Sehingga memang hal yang luar biasa terjadi ketika pada waktu itu Abraham membawakan kirbat dan taruh di atas bahu Hagar anak yang bernama Ismail. Kirbat itu adalah kantung hewan yang digunakan untuk membawa minuman. Dan itu digunakan ketika orang-orang membawanya dan diselempangkan. Dan memang kalau kirbat itu diasapi, dia akan retak. Sehingga memang kalau digunakan untuk membawa air minum itu lebih awet. Apalagi dalam perjalanan di padang gurun. Dan memang ketika kirbat itu diberikan kepada Hagar dan Abraham menyuruh supaya mereka mengasingkan diri jauh daripada kehidupan Sarah dan Ishak. Yang teralami dalam kehidupan ibu yang diberkati ini yaitu Hagar. Dia berjalan
menyusuri padang gurun. Dan di sana memang air yang ada di dalam kirbat itu sudah habis. Ketika dilihatnya bahwa Ismail tidak memiliki kekuatan dan tenaga, dia memikirkan bahwa Ismail ini akan mati. Dan dia menjauhkan diri, meletakkan Ismail. Dan pada waktu itu Hagar, dia menangis dengan sekencang-kencangnya, tetapi Hagar tidak berdoa. Salah satunya adalah suara daripada Ismail juga yang menangis karena kehausan pada waktu itu didengarkan oleh Allah. Malaikat Tuhan pun juga dalam kesaksian Alkitab ini memberikan pemahaman kepada Hagar dan menghampirinya dengan mengatakan bahwa suara tangisan daripada Ismail itu telah didengarkan Allah. Tetapi ingat saudara-saudara, bahwa dari kejadian ini ketika Hagar hanya bisa menangis, Ismail menangis, Tuhan tidak melupakan janjinya. Tuhan mengatakan bahwa memang Ismail adalah bagian daripada keturunan Abraham. Tuhan tetap akan memberkati Abraham melalui keturunannya kepada Ismail. Dan Ismail juga akan menjadi bangsa yang besar. Dan itu adalah hal yang luar biasa saudara-saudara. Ketika Tuhan Allah memberikan pengertian kepada Hagar, dilihatnya lah bahwa ada sumur di sekitar situ untuk mengisi apa yang menjadi bagian daripada kirbatnya dan memberikan minum kepada Ismail. Saudara-saudara, Hagar pun juga dikatakan dalam firman Tuhan ini melihat pertumbuhan daripada Ismail. Bahkan dalam menutup firman Tuhan ini di Alkitab, Hagar dikatakan bahwa mencarikan seorang istri dan diberikan kepada Ismail. Ismail diberkati Tuhan dengan melahirkan 12 raja. Yaitu anak laki-laki Ismail itu menjadi bangsa yang luar biasa. Tetapi dalam perjalanan sejarah, memang anak-anak dari Ismail ini terjadi perkawinan campur dengan orang-orang Midian. Dan itulah kisah daripada Ismail. Artinya dalam kehidupan kita, pesan firman Tuhan buat kita semua yang mendengarkan khotbah ini. Penting bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Penting bagi kita sebagai orang tua untuk tidak sombong dalam melihat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Mungkin di masa itu anak-anak kita lebih dominannya, lebih baik, tetapi juga lebih besar, lebih dewasa, lebih bisa mengerti. Tetapi bukan berarti itu dapat menjamin apa yang ada bagi masa depan anak-anak kita. Perasaan dan lingkungan sekitar itu adalah pengaruh yang besar. Terkadang ketika kita mengekang anak-anak kita, ada juga hal-hal negatif yang teralami. Ketika pun juga kita terlalu membebaskan anak-anak kita, ada pun juga hal-hal negatif yang teralami. Artinya dalam kontrol kehidupan sebagai orang tua kita harus mengingat, apalagi sebagai seorang ibu. Besar doa yang kita berikan kepada keturunan kita sebagai seorang ibu, artinya memberikan dampak untuk anak-anak. Maka memang firman Tuhan ini mengarahkan kepada kita sebagai orang tua, bahwa penting melakukan parenting sejak usia dini. Kenapa saudara-saudara? Karena dalam bimbingan kita kepada anak-anak, ketika kita melihat pertumbuhan mereka, mungkin dalam keadaan di rumah mereka berbeda dengan keadaan yang ada di luar rumah. Mungkin ketika mereka bermain dengan kita orang tua berbeda dengan ketika mereka bermain dengan teman-teman mereka. Teralami bagi Sarai rasa ketakutan yang teralami ketika dia menyaksikan apa yang teralami bagi Ismail dilakukan kepada Ishak, itu menimbulkan resah di dalam hati. Bahwa jangan-jangan Ishak akan mati. Bahwa jangan-jangan yang akan mengambil ahli waris itu adalah Ismail. Dan perasaan sebagai seorang ibu itu wajar dalam kehidupan kita. Tetapi harus kita ingat bahwa dalam kehidupan bersama, mendidik, membimbing, dan mengarahkan itu lebih baik. Kita kontrol kehidupan anak-anak kita. Kita menjaga kehidupan mereka. Supaya apa yang telah menjadi bagian daripada doa kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita, itu menjadi kebaikan. Dengan demikian saudara-saudaraku, apa yang akan kita wariskan bagi anak-anak kita, itu pun juga adalah hal yang baik jika di dalamnya
kita tahu Tuhan yang memberkati keluarga kita. Maka kiranya terpujilah firman Tuhan, tetap jadikan firman ini sebagai pedoman kehidupan, dan jangan lupa saudara-saudara bahwa takut akan Tuhan, kita akan menjadi hal yang baik dalam segala keturunan kita. Jagalah didikan kita dan jagalah hidup kita, supaya anak-anak kita memberi contoh dan melihat contoh dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, mampukanlah kami semua, supaya kami diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melihat segala situasi dan kondisi, melihat kehidupan anak-anak kami, melihat kehidupan sebagai seorang perempuan yang berusaha untuk menghidupi anaknya. Tetapi juga janji Tuhan itu pasti ditepati. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami keturunan, maka tentu Engkau memberikan dampak dan maksud-Mu yang baik dalam kehidupan kami. Jika kami sebagai orang tua hidup di dalam kasih-Mu itu. Maka jangan sia-siakan kami semua, supaya kami terus hidup dalam iman dan kasih untuk melakukan firman Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan, bawalah kami supaya tetap setia melakukan kehendak Tuhan di dalam firman ini. Bagi Tuhan, kemuliaan untuk selama-lamanya. Kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, apa yang menjadi bahan renungan kita dalam channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel YouTube ini supaya terus jadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.